Kita membaca sekali lagi tadi yang sudah kita baca ya. Ini ayat perikop kalau menurut kalian dari gereja cocok untuk direnungkan di dalam kebaktian tahun baru ya, yaitu Yosua pasal yang pertama ayat 1 dan seterusnya. Kita nggak perlu mengulangi semua, tapi saya pikir kita baca sebagian yang di bagian belakang ya, di bagian belakang. Yaitu 7, 8, 9 ya. Saya baca 7, 8, 9. Yosua pasal 1, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita membaca bersama-sama ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Saudara berdoa untuk diri masing-masing, saudara mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Tuhan, kami memohon berkat anugerah Tuhan, apa yang kami renungkan boleh berbicara di dalam kehidupan kami, dan kami tidak dilewati oleh Roh-Mu yang kudus, tapi kami boleh mendapat berkat kelimpahan firman Tuhan yang berkuasa untuk semakin mempersatukan kami dengan Engkau, membuat perjalanan kehidupan kami berhasil dalam kehidupan yang tidak kecut dan tawar hati, tapi kuat dan berani di dalam kekuatan Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati hamba-Mu, berkati bisa mengomunikasikan dalam berbagai macam konteks. Jemaat Tuhan yang mendengarkan boleh mendapat berkat Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ini kalau kita baca di dalam konteks tahun baru ya, konteks tahun baru, satu permulaan yang baru. Seperti Yosua ini kan memang juga adalah kitab yang baru. Saudara tahu ini ada 5 kitab Musa ya, sampai Deuteronomi, Ulangan. Lalu ini kitab yang benar-benar baru memang saudara, bahkan baru daripada koleksi 5 kitab ini ya. Nah, ini kitab Yosua ya, kitab yang baru. Nah ini kalau kita mengaitkan ini dengan berita tahun baru ya, memang benar-benar baru, sama-sama baru nih ya. Cerita Yosua ini adalah cerita yang baru ya, kita masuk di dalam tahun yang baru. Tapi tahun baru itu diawali dengan berita Musa, hamba Tuhan itu mati. Ini bukan berarti terus kemudian kita mulai pikir-pikir siapa sih sebetulnya yang mati dalam keluarga saya tahun lalu gitu ya. Tapi di dalam tahun lalu itu memang ya ada kematian-kematian, ada yang sudah lewat, yang nggak bisa balik lagi ya. Iya, itu namanya mati gitu. Yang kita nggak bisa bergantung lagi gitu. Yang kita nggak bisa tanya lagi ya. Yang kita sekarang sudah kita nggak bisa konsult lagi, kita nggak bisa ada akses lagi ke sana ya, karena memang sudah mati gitu. Berita tahun baru yang nggak terlalu enak ya, soalnya ini pembukaan kitab yang nggak terlalu enak sebetulnya gitu. Sebab sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Tetapi hamba Tuhan sebesar Musa mati atau nggak mati gitu ya, lewat atau nggak lewat, yang pasti itu firman Tuhan masih berbicara. Tuhan masih berbicara melalui firman-Nya kepada Yosua bin Nun. Soalnya tidak memasuki tahun baru ya, soalnya kita bukan masuk kepada nostalgia tahun lama itu apa saja yang indah dan sebagainya gitu. Karena again ada banyak hal yang mati, mungkin ada bahkan betul-betul ada orang yang mati juga gitu, pengharapan yang mati dan sebagainya. Itu nggak terlalu penting gitu. Yang penting itu ada firman Tuhan yang masih berbicara dan kita menangkap dan kita peka akan firman Tuhan yang masih berbicara di tahun baru ini. Firman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu ya. Apakah masih ada firman Tuhan, pertanyaannya, di dalam kehidupan saudara dan saya di tahun yang baru ini? Apakah kita peka gitu? Atau kita regret, lamenting, meratapi kematian-kematian yang terjadi di dalam tahun lalu? Yang mana ya? Hambaku Musa telah mati, ayat kedua. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Soalnya kita tahu ada banyak paralel di dalam kehidupan Musa dan Yosua, meskipun dua orang itu saja orang yang berbeda ya, bukan orang yang sama. Tapi Yosua memang betul-betul adalah penerus dari Musa ya, kalau kita membaca di dalam kitab ini. Sama seperti Musa ya, ada tanggung jawabnya, dan sekarang Yosua juga harus menjalankan tanggung jawab itu ya. Bersiaplah sekarang. Bahkan tantangannya pun juga mirip ya, saya mirip. Musa mesti menyeberangi Laut Kolsom itu ya, dan tentu bukan dengan kekuatannya sendiri. Dan sekarang Yosua juga berhadapan dengan Sungai Yordan ya, sama-sama air yang gak gampang dilewatin. Sudah jangan bayangkan sungai yang ini ya, saya parit selokan yang apa itu. Kita lompat sudah sampai, bukan itu ya saya maksudnya. Atau yang airnya itu apa? Kering-kering gitu ya, yang ada banyak tanah yang kita jalan hati-hati ya juga sudah bisa lewat ke seberang gitu ya. Itu bukan sungai seperti itu ya, saya bukan itu. Ini sungai yang nggak bisa diseberangi kecuali ada jembatan gitu, dan nggak ada jembatan. Jadi bagaimana ini menyeberangi Sungai Yordan? Gitu. Gak kalah sulit sebetulnya ya di dalam hal ini ya. Tantangan daripada Yosua. So, seperti kita tahu air itu di dalam perjanjian lama kan memang menggambarkan chaotic power ya. Ini adalah kuasa kekacauan gitu ya. Tuhan waktu menciptakan itu dia menaklukkan air ya, memberi batas gitu. Sampai di sini ini yang disebut dengan daratan ya. Air itu nggak boleh sembarangan masuk ke daratan karena diberi pagar oleh Tuhan ya. Tuhan memisahkan air dari daratan sehingga ada tempat kering manusia itu untuk hidup. Nah, ini sekarang chaotic power ini sekarang dari berhadapan, jadi gimana gitu? Ya ada sih tanah yang di belakangnya Yordan itu ada gitu, comfort zone saudara dan saya. Ya sudahlah, aduh ngapain sih ini, umur juga sudah segini mau coba-coba lagi. Gitu. Kita di sini toh juga sudah kering gitu. Tapi Tuhan bukan mau Yosua di situ, Tuhan mau Yosua di sana. Gitu. Yang di seberangnya sungai itu kan masalahnya gitu. Dan sungai ini bagaimana menyeberanginya? Ya sama, pertanyaan yang sama juga yang dihadapi oleh Musa gitu. Bagaimana menyeberangi Laut Kolsom ini ya? Gitu. Jawabannya sederhana, dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kehebatan atau kecerdikan, kecerdasan, talenta ya dari hamba-hamba Tuhan ini, bukan ya. Tuhan tetap dengan janjinya, negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua sama seperti Musa ya, dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa pilihan Tuhan masuk ke negeri yang akan diberikan kepada mereka. Satu perjalanan yang dilanjutkan di sini, yang belum selesai. Musa membawa orang keluar dari Mesir untuk menuju ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Yosua melanjutkan perjalanan ini, gitu. Perjalanan menuju ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Sudah bagian ini memang nggak terlalu banyak bicara tentang tanahnya sendiri, tapi kita tahu tanah perjanjian itu adalah tempat perhentian gitu kan ya, tempat perhentian. So di sini kita bisa melihat ya, ini apa panggilan hamba Tuhan membawa bangsa pilihan Tuhan menikmati tempat perhentian. Dunia ini restless ya, dunia ini memberikan kegelisahan gitu. Dunia ini nggak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati. Hanya Yesus yang bisa memberikan. Dunia ini juga nggak pernah bisa menyediakan tempat perhentian yang sejati. Tapi seperti kita sudah pernah bicara dalam eskatologi reform itu adalah belum dan sudah gitu ya, belum dan sudah. Belum masih jauh karena ya saudara dan saya akan berpulang kembali kepada Tuhan, itu belum ya, belum itu. Itu perhentian kekal di sana. Tapi di dalam perjalanan sekarang di sini dan sekarang kita mengalami perhentian-perhentian mini ya, cicipan-cicipan perhentian. Salah satunya adalah waktu saudara dan saya beribadah kepada Tuhan seperti pada hari ini. Ini sanctuary ya. Ini tempat perhentian. Ini tempat dan saat ya, di mana saudara boleh resting di dalam Tuhan ya, di dalam Tuhan. Sudah kita tahu di dalam perjanjian lama itu motif-motif banyak yang menunjuk kepada Kristus ya. Entah itu Musa, ya, Musa itu kan type of Christ ya. Yosua type of Christ ya. Daud, Salomo ya, raja, imam, nabi ya. Tapi juga tempat perhentian. Tempat perhentian itu juga type of Christ, kita bisa mengatakan seperti itu ya, saudara. Kristuslah tempat perhentian itu. Gitu.
membawa jemaat, membawa bangsa, seluruh bangsa ini menuju tempat perhentian. Ya. Kalau dulu itu adalah satu negeri, tanah, ya. Sekarang adalah Kristus. Menarik waktu kita baca di ayat ketiga, so ya, ini janjinya kalau kita baca bagian wah so powerful. Ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Again, saudara melihat paralel ya, janji yang sudah diberikan kepada Musa dan sekarang janji yang sama diberikan juga kepada Yosua. Tapi saudara perhatikan di sini ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab untuk menginjakkan kaki di tempat itu. Termasuk juga bahkan sungai Yordan yang mesti diinjak itu ya. Terus kemudian baru terbelah airnya. Baru bisa diseberangi. Tapi bukan tanpa injakan kaki. Bukan tanpa jejakan kaki. Meaning apa sih? Meaning Tuhan tidak memberikannya tanpa keterlibatan kita ya. Dan ini konsepnya bukan 50% deh, saya bukan itu. Salah ya. Dari Tuhan itu menjanjikan sepenuhnya, itu sepenuhnya sola gratia, sepenuhnya pemberian Tuhan, sepenuhnya dari Tuhan. Bukan 50% dari Tuhan ya, Tuhan kasih down payment gitu. Sisanya lu bayar sendiri. Oh bukan, saya, bukan. Tuhan memberikan sepenuhnya dan saudara dan saya merebut sepenuhnya. Sekali lagi ya saya. Tuhan memberikan sepenuhnya, itu sepenuhnya pemberian Tuhan, dan saudara dan saya sepenuhnya merebut tanah itu sepenuhnya saya, sepenuhnya. Kenapa saya perlu konsep seperti ini ya? Sederhana, karena kita percaya kristologi dua natur, karena Yesus itu juga sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Bukan 50% ilahi ya, terus kemudian sisanya manusia, bukan saya, bukan. Dia sepenuhnya ilahi dan dia sepenuhnya manusia. So, berarti di dalam spiritualitas kita ya, di dalam perjalanan kehidupan kita itu sepenuhnya anugerah Tuhan. Itu divine action, sepenuhnya, iya sepenuhnya. Tapi sepenuhnya juga adalah tanggung jawab saudara dan saya. Sepenuhnya, 100% saya, 100%. Kita nggak bisa ada konsep anugerah yang kita nggak terlibat ya saya. Enggak. Itu bukan kristologi Kalkedon, saya bukan itu. Orang yang menunggu anugerah Tuhan, saya sudah bergantung loh kepadamu Tuhan. Gitu. Ayo dong kasih, mana tanahnya, katanya sudah janji. Gitu. Ya, tapi kita nggak mau menginjakkan kaki kita ya, kita nggak mau menggerakkan tangan kita. Kita diam saja, lalu terus kemudian kita heran, kenapa Tuhan nggak memberikan pertolongan? Ya karena konsep teologi kita yang ngawur kayaknya. Sekali lagi ya saya, kita baca bagian ini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bahkan secara urutannya pun seperti kayak agak kebalik ya saya. Ini kan kalau sudah baca secara urutannya, jadi mana lebih dahulu? Dijanjikan Tuhan atau diinjak dulu? Atau lebih tepat pertanyaannya, diinjak dulu baru diberikan atau diberikan terlebih dahulu? Dan itu yang diinjak gitu. Kalau kita baca di sini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Justru diinjak dulu ya, baru diberikan Tuhan. Ini setelah diberikan nggak boleh sombong karena ini kekuatan saya menginjak, bukan, karena sudah dijanjikan dulu gitu. Maka kemuliaan kembali kepada Tuhan. So di dalam perjanjian lama kita mendapati pattern-pattern seperti ini menarik ya. Itu waktu Musa dipanggil, Musa ya. Itu dikatakan tandanya apa? Tandanya adalah ini Musa waktu mendapat panggilan Tuhan ya. Tandanya adalah kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini gitu. Loh. Lah membebaskan tandanya kok kayak begitu gitu maksudnya. Saudara nanggap kayak ada yang aneh di sini gitu. Maksudnya gini saudara, ini kan Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel gitu kan ya. Lalu Musa minta tandanya apa? Tandanya ini kamu akan beribadah. Lah bisa beribadah di gunung ini itu kan berarti sudah membebaskan dulu gitu. Terus baru bisa beribadah di sini. Lah kalau sudah bisa membebaskan ya gak usah tanda lagi Tuhan. Lah orang sudah bebas mau tanda apa? Tapi ini brilliance-nya Tuhan gitu ya, kasih tanda setelah itu, kasih tandanya justru setelah ini mirip sekali ya saya prinsip ini. Diberikannya itu setelah diinjak, setelah diinjak ku berikan kepadamu. Gitu. Tapi setelah diberikan ya, setelah diinjak itu nggak boleh klaim ini karena kaki saya yang hebat bisa menginjak, bukan karena saya memberikan kepadamu, karena saya menjanjikan kepada Musa. Paradoks seperti ini saya harap kita mengerti di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kalau enggak kita putar-putar ya di dalam either fatalisme,
kita nggak mau kerja apa-apa, katanya anugerah Tuhan, ayo dong Tuhan anugerahmu gitu ya. Saya sakit Tuhan, saya lemah, sudah tua, nggak bisa apa-apa ya. Tuhan anugerah, tolong ya. Injakan kaki, nggak bisa Tuhan, kaki susah gerak. Ayo beri saja, kan kok kuasa gitu. Either jatuh kepada model kayak begini ya, atau jatuh kepada model kita bekerja keras, menginjak kaki kemana-mana, setelah itu Tuhan nggak dapat kemuliaan. Selalu seperti ini saya persoalannya gitu. Kalau nggak fatalisme, nggak mau bekerja ya, nggak mau bertanggung jawab, terus klaim janji Tuhan, terus klaim anugerah Tuhan, atau kita enggak sih, saya bukan orang kayak gini, saya orang yang kerja keras, tapi setelah kerja keras lalu kemudian mendapat sesuatu, kita nggak bilang itu dari Tuhan, kita bilang ini adalah pencapaian saya, ini adalah gara-gara kaki saya yang hebat yang bisa injek sini dan injek situ gitu. Bukan ya, saya bukan itu. Perhatikan pattern ini ya, mirip sekali dengan pattern tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tandanya kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini ya. Setelah betul Musa menaati panggilan Tuhan dan membebaskan bangsa Israel, ya benar dapat tanda itu ya. Tanda yang justru diberikan setelah Musa mengerjakan bagiannya, baru ada tanda. Bukan tanda yang sebelumnya ya, tapi tanda setelahnya gitu. Yang memberikan ruang untuk keterlibatan Musa. Daerahnya luas sekali ya, kita melihat di sini. Padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar ya, ini sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Sebetulnya yang mana sih ini? Kalau kita baca katanya tadi bilang setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Terus habis itu dikasih tahu daerahnya. Masih perlu diinjak nggak sih sebenarnya gitu ya? Atau kurang seru ya ini ya? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki, jangan kasih tahu dong. Kalau seandainya kita sudah dikasih tahu gitu apa hasilnya World Cup ya, bakal siapa yang dari 16 ronde KO itu ya, sampai terus ntar masuk yang quarter final ya, semifinal sampai final, sampai skor finalnya pun sudah dikasih tahu gitu misalnya. Dulu zaman dulu ya, saya waktu itu masih zaman ini ya Pak. Tahun berapa ya waktu itu lupa. Ada apa? Paul the Octopus ya, sudah tahu ya. Paul the Octopus yang hampir nggak pernah meleset katanya itu ya. Ada bikin nggak seru ini, kita nggak percaya gitu-gituan ya saya. Tapi seandainya itu benar gitu ya, itu ramalnya seandainya benar terus, ada males ya saya nontonnya gitu ya. Ada males karena kita kurang seru ya ini ya. Kurang seru dong kayak gini. Ini justru setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki. Nah ini saya mau ada magical gini kan ya. Saya begitu menginjak, wih langsung jadi milikku gitu ya. Sertifikat keluar gitu. Ini yang saya seneng kayak begini ya, coba-coba, cuma nggak sengaja dong, tiba-tiba, wih keluar lagi, ini apa, sertifikat yang lain gitu. Tapi ini Tuhan kasih tahu loh, jadi gimana sih sebenarnya ini? Tuhan kasih tahu, masih perlu injak atau tidak? Atau kalau diinjak ya jangan kasih tahu lah, supaya saya berjuang gitu loh. Sebenarnya banyak hal di dalam Alkitab patternnya juga seperti ini ya saya. Kita tahu saya, Kristus itu sudah menang dan pasti akan menang gitu. Dan sudah diajak berperang bersama dengan dia. Udah nggak seru ya saya. Karena sudah ketahuan siapa yang menang gitu. Ini sudah bukan diajak di dalam peperangan yang kita masih nggak tahu sebetulnya akan menang tuh setan atau Kristus ya gitu ya. Nggak tahu. Ini yang bikin seru. Kita bisa menang bisa kalah. Justru malah desperate kali saya kalau kayak begini gitu. Tidak. Tetapi setan sudah pasti kalah dan Kristus sudah pasti menang dan saudara diajak bertempur gitu. Seru nggak sih saya? Tetap bisa seru kok sebenarnya gitu. Kalau saudara anggap ini nggak seru gitu ya, ya kita kehilangan iman kepercayaan kita, keyakinan eskatologis kita bubar semua gitu. So kita nggak perlu kesulitan saya dengan tension ini ya. Jadi yang mana sebetulnya, bukan yang mana ya, dua-duanya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Dan sekarang dikasih list ya. Dari padang gurun dan gunung Libanon sebelah sana sampai ke sungai besar dan sebagainya dan seterusnya. Bukan cuma itu, saya ini sangat menghibur ya kalimat ini sebetulnya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini mirip sekali dengan yang ketiga ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Wah luar biasa ya saya. Penyertaan Tuhan terhadap Musa itu bukan kaleng-kaleng ya, bukan gitu. Itu satu penyertaan yang luar biasa ya. Dan itu akan diberikan kepada Yosua sekarang. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 4, ayat 5 ini ya.
sangat-sangat menguatkan, saya percaya gitu ya. Ini bisa bikin orang yang mendengarnya itu wow, sampai segitunya ya. Dikasih listnya ini loh yang akan kamu dapatkan. Dan bukan cuma itu, seolah nggak cukup ya, nggak cukup. Dikatakan lagi seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Mau apa lagi ya gitu. Kalimat ini aja sudah cukup, ditambah lagi aku akan menyertai engkau seperti menyertai Musa, ya ditambah lagi. Masih nggak cukup, ditambah lagi aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wih, abandon deh sesuai janjinya gitu. And yet, dan toh ternyata Yosua itu nggak terlalu kuat dan nggak terlalu teguh hatinya. Makanya perlu janji sebanyak ini ya, yang overwhelming, yang diulang-ulang ini, yang luar biasa banyak. Persoalannya di mana, karena Yosua itu hatinya tidak kuat atau kurang kuat dan kurang teguh. Sudah, Tuhan kalau ngomong itu nggak pernah salah, nggak pernah salah, nggak pernah gitu. Perhatikan ya, ini gini, sedikit variasi ya. Tuhan nggak harus ngomong kayak begini loh sebetulnya gitu. Maksudnya bisa saja setelah Tuhan menyebutkan semua ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku akan menyertai engkau seperti menyertai Musa. Lalu aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau ya. Tetapi hai Yosua, janganlah sombong. Bisa dong? Boleh dong kayak gini. Oh, Yosua nggak terlalu ada problem saya dengan kesombongan gitu. Makanya Tuhan nggak bicara sombong di sini. Tuhan nggak bicara angkuh, tetapi Yosua janganlah mencuri kemuliaanku. Bisa kan? Lumayan nyambung loh sebetulnya. Karena dikasih segini besar loh berkatnya gitu. Tetapi Yosua rendahkanlah dirimu. Tapi bukan itu yang diomong Tuhan. Bukan ya. Apa yang diomong Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti Yosua ini adalah orang yang lemah ya, lemah. Seorang yang kurang courageous. Lawan katanya courage itu discourage ya, discourage. Seseorang yang gampang discourage. Otherwise, untuk apa Tuhan ngomong kalimat ini gitu ya? Saudara, kalau saudara punya anak ya, misalnya ya, yang sudah rajin sekali belajarnya gitu ya, saudara nggak akan ngomong lagi, hei nak, apa belajar mesti rajin, oh ini killer bener ya orang tua kayak begini ya. Ini sudah bukan tiger mother lagi, ini sudah T-Rex mother atau apa ya? Ini monster ini, apa mama nih, oh, anaknya sudah sampai hampir mati kayak gitu masih harus belajar tuh harus kuat gitu. Ini gila ini orang tua kayak begini ya. Mungkin harusnya orang tua itu ngomong, nak tidurlah gitu ya. Kamu tidur gitu. Kamu kayaknya orang kurang istirahat gitu ya. Kecuali kalau kita punya anak males ya sudah kita tegur seperti itu kan ya. Kita punya anak males, kita nggak akan bilang nak tidurlah gitu misalnya. Orang itu mesti tidur. Oh tambah males lagi dia. Karena dia memang persoalan di situ kan. So kita orang tua saja itu bisa tahu ya kelemahan anak kita dan kita ngomong apa harusnya konteks sensitifly kan ya. Lalu Tuhan kepada Yosua pasti dia tahu pasti dia tahu. Gak mungkin Tuhan itu randomly ngomong gitu ya. Ngomong apa ya hari ini ya? Rendahan hati atau jangan congkak atau berserah beriman apa enggak, saya lagi feel like ngomong kuatkan dan teguhkan hati. Ya kagak lah sudah tidak gitu. Ini adalah pengenalan Tuhan yang sangat tepat ya terhadap Yosua gitu. Bukan sembarangan ngomong gitu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Janjinya besar ya, dan diulangi lagi, engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Yosua itu terpilih ya, terpilih gitu. Tetapi lalu apa ya? Again, pencobaannya ternyata bukan GR karena terpilih, kayaknya nggak ada persoalan di sana gitu. Persoalannya itu ketakutan sebenarnya ya. Persoalannya itu adalah merasa tidak kuat, tidak teguh, discourage ya. Overwhelming ini sepertinya kesulitannya gitu. Saya nggak tahu saya di dalam kehidupan ini ya, ini kan tahun baru gitu ya, tahun baru. Orang lain-lain sih ya, orang bisa melihat tahun baru dengan overconfidence gitu misalnya ya. Overconfidence. Dan saya ini sebentar lagi ini ya Pak, akan pindah ke Eropa. Saya terus terang agak sedikit miskalkulasi, sedikit underestimate kesulitan cari sekolah anak. Saya pikir ya udah, ini kan banyak pilih aja ini gitu, pilih 2 aja gitu ya. Terus ini ditolak keluar, waduh ditolak, ada nggak percaya, ditolak, bisa ya gitu. Padahal ini sekolah bukan sekolah gratis, di Jerman itu sekolah gratis ya. Ini sekolah bayar loh, dan bayarnya nggak terlalu murah sebetulnya. Itu ditolak, ditolak. Karena saking banyaknya orang mau ke sana. Sekolah pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga, saya sudah nggak tahu lagi, hitungannya ditolak berapa. Mungkin sudah ada 9 sekolah kali menolak gitu.
Ya anak saya juga 3 sih ya, jadi itu 9 bukan cuma itu 1 orang. Kalau di total itu 9 sekolah menolak 3 anak. Ya mungkin rata-rata 1 anak ketolak 3 kali atau sampai sekarang juga belum dapat ya saya. Ini apa? Kadang-kadang kita bisa underestimate kesulitan ya. Kadang-kadang kita bisa rasa pasti bisa gitu. Ternyata sulit. Tapi sisi yang lain mungkin juga bukan underestimate tapi overestimate kesulitan gitu. Overestimate ya. Belum apa-apa sudah pesimis duluan. Belum apa-apa sudah nggak bisa, ini nggak bisa, ini terlalu sulit. Belum juga coba sudah terlalu sulit itu. Dan Yosua mungkin adalah orang yang seperti ini ya, cenderung seperti ini gitu. Maka Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. It's not about you, ini bukan tentang kamu Yosua, gitu ya, jangan GR juga. Ini adalah sumpah Tuhan kepada nenek moyang, ya, nenek moyang mereka lagi ya, nggak disebut nenek moyangmu, nenek moyang Yosua juga sih sebetulnya. Tapi nenek moyang mereka, maksudnya apa sih? Kamu ini cuma 1 orang ya, tapi ini adalah janji kepada umat Tuhan, nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub, keturunannya ya. Dan Yosua itu cuma 1 pribadi saja di antara ya bangsa yang dikasihi Tuhan itu. Gak cukup saya hanya dengan sekali ya. Ayat ke-7 ya, ulang lagi hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kenapa ya perlu diulang lagi gitu? Kenapa saya menurut saudara? Ya karena memang perlu diulang gitu. Saudara, kita kalau ngomong sama orang mesti diulang itu karena apa? Ya bisa juga karena kita terlalu cerewet gitu ya. Tapi nggak mungkin kita bilang, Tuhan pun ternyata jatuh di dalam kecerewetan. Nggak mungkin itu saya, nggak mungkin. Iya saudara, dan saya terlalu cerewet gitu. Tuhan sih kagak ya. Berarti kenapa diulang saya? Bukan karena yang ngomong terlalu cerewet gitu. Atau terlalu nggak percaya atau apa. Tapi memang ini orang perlu mendengar ulangan. Maka Tuhan mengulang, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh sekarang. Bertindaklah hati-hati. Nah, yang ini baru saya, yang ini baru. Ada ulangan, ya ada ulangan. Tapi ini bukan ulangan kayak piringan hitam rusak gitu ya, bukan itu. Ini ulangannya ada progres. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. So, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan Taurat, dengan hukum yang sudah diperintahkan kepadamu melalui atau oleh hambaku Musa. Nah, di sini muncul motif yang baru ya saya. Taurat di sini ya. Kalau tadi bicara tentang janji, ada motif tanah ya. Ada Musa ya. Ada Yordan yang comparable dengan Laut Kolsom. Lalu di sini ini motif yang baru ya sekarang adalah hukum Torah, the law. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu ditambah dengan ini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Berarti ini firman Tuhan, ini adalah jalan ya saya. Menarik kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul ya, itu orang-orang yang mengikut Kristus ya, dikatakan mereka itu mengikut jalan Tuhan ya, jalan Tuhan. Kekristenan itu adalah jalan saya. Yesus menyebut I am the way. Yesus menyebut dirinya itu jalan. Waktu di sini dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini berarti bicara tentang jalan saya, jalan. Kekristenan itu adalah jalan hidup. Taurat hukum itu adalah jalan saya, jalan. Jalan yang sempit ya. Yang kita nggak boleh distracted ke kanan atau ke kiri. Ya. Ada ideologi dunia ya. Kristus plus ya. Jalan tapi jalan yang lebar gitu ya, jalan yang lebar. Ditambah dengan macam-macam ya ideologi dunia. Ya seperti kayak Kristus nggak cukup ya, harus ada plusnya, harus ada tambahan, harus lebih unik lagi. Kalau cuma Kristus mah biasa. Gereja yang lain juga percaya Kristus, kita harus Kristus yang agak lain. Agak lain saya. Kristusnya agak lain. Maksudnya gimana ya? Gak cukup ya Kristus yang dipercaya oleh saudara seiman kita gitu. Gak cukup ya. Harus Kristus yang agak lain. Harus lain kita, harus sedikit lain gitu. Hati-hati ya saya. Menyimpang ke kanan dan ke kiri.
tawaran dunia ini, pencobaan dari dunia ini, jalan keluar yang singkat, yang shortcut dan sebagainya, tapi nggak melalui proses pembentukan Tuhan. Mau cepat kaya, ya, ada banyak orang tertipu karena mau cepat kaya, sudah terlalu serakah, akhirnya tertipu. Gitu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang diperintahkan kepadamu. Firman Tuhan, Taurat Tuhan. Bagaimana saya bertindak hati-hati? Bertindak hati-hati sesuai dengan Taurat atau dengan hukum ini. Yaitu dengan memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan. Ayat 8. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dibicarakan. Jangan sampai depart from your mouth. Jangan sampai gak ada di mulutmu lagi. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Merenungkan siang dan malam, memperkatakan, ya, memberitakannya, termasuk juga mendengarkannya pasti ya. Karena ada yang berkata-kata pasti ada yang mendengarkan ya. Even waktu saudara sendiri sekalipun ya, saudara memperkatakan, itu saudara adalah yang berkata dan mendengar. Oh, praktik seperti ini agak janggal di dalam zaman kita ya. Sejak Agustinus ya, sadly, di dalam zaman itu penemuan baru itu. Orang membaca di dalam hati. Zaman dulu saya, orang itu kalau membaca itu keluar omongannya gitu. Sekarang enggak kan ya saya. Saudara kalau ini baca keluar gitu omongan, enggak kan? Saudara bisa baca saudara baca buku masa keluar omongannya, enggak kan? Lah ya itu Agustinus konon yang mulai ya. Itu di dalam zamannya Agustinus, itu keren saya. Orang bisa ya ternyata membaca di dalam hati, gak harus keluar gitu loh ya, gak harus keluar ternyata bisa ya, contemplating ini ya, full contemplation, gak ada keterlibatan kata-kata. Saya bukan sedang kritik Agustinus by the way ya, dia seorang yang sangat diberkati Tuhan, saya cuma bicara sejarah. Ya, sejak zamannya Agustinus orang dianggap keren kalau bisa membaca itu nggak usah keluar kata-kata, tetap ngerti juga gitu. Tetapi ya memang sih ada kerennya, terus terang saja gitu ya. Tapi sebetulnya membaca dengan memperkatakan itu ada keindahannya sendiri. Saudara itu adalah yang berkata-kata sekaligus adalah audiens ya gitu. Ada resonans ya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara pernah ada pengalaman saudara nggak terlalu bisa tahu color warna saudara itu sebetulnya seperti apa ya? Kalau kita dengar orang lain kan kita bisa dengar timbrenya orang itu seperti apa kan? Ini suaranya nih. Sudah tahu suara saudara itu seperti apa gitu? Nggak terlalu tahu kan sebenarnya nih? Karena waktu kita ngomong itu kita nggak bisa terlalu dengar jelas, karena apa ya? Kita sendiri jadi resonans ya, kita sendiri keputar di dalam perkataan itu gitu. Lain dengan orang yang bicara saudara itu benar-benar di luarnya kan ya. Jadi sudah bisa mendengar ini warna suaranya kayak begini, tahu ini suara siapa. Saya terus terang sampai sekarang nggak terlalu tahu suara saya, kecuali ya kalau kita dengar rekaman YouTube ya. Oh ternyata suara saya kayak gini toh bunyinya gitu. Medok banget dia Jawa Timur dan seterusnya gitu ya. Itu baru jelas banget. Tapi kalau saya ngomong kayaknya biasa-biasa saja gitu ya. Huruf B, D, dan G kayaknya masih oke. Ternyata nggak oke saya, ternyata tidak gitu. So, waktu kita bicara itu ya saya, kita memperkatakan kitab Taurat, kita yang mengajarkan, kita sendiri mendengar. Dan tentu saja juga bukan kepada diri sendiri saja, tapi juga kepada orang lain ya, memperkatakan kepada yang lain. Communally memperkatakan kitab Taurat. Merenungkannya siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Coba perhatikan ya, ini dalam bagian ini ya. Kalau di dalam dunia modern itu biasanya dibenturkan antara via contemplativa ya dengan via activa. Orang yang merenung ya, orang yang merenung gitu ya. Biasanya nggak pintar kerja gitu ya. Itu kerjaannya merenung-renung di sebelah sungai mana gitu ya. Merenung, ngelamun, greget orang ini. Kepingin saya dorong supaya kecemplung sekalian gitu. Merenung tok kerjaannya gitu ya. Duduk di depan rumah, lihat-lihat langit, gak jelas banget orang ini. Merenung ya, tukang renung gitu. Tapi yang kerja. Nah ini orang yang hebat, orang lapangan gitu ya, orang yang gesit, yang lincah ya, street smart dan sebagainya gitu. Tapi orang-orang seperti ini gak tahan kalau disuruh merenung ya. Orang seperti ini kalau ikut PA, enggak, saya bukan orang ikut PA. Saya jadi humas saya bisa gitu ya. Tapi jangan ikut PA gitu. Merenung kayak gitu saya bosen saya. Apalagi persekutuan doa. Waduh, susah itu. Seperti ada kontras dualisme ya, antara merenungkan dan
bekerja ya, dan perjalanan yang berhasil. Tapi kalau sudah kembali kepada Alkitab ya, justru mereka yang perjalanannya berhasil, yang pekerjaannya berhasil, apa saja dibuatnya berhasil, itu adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara, saya percaya, saudara waktu baca bagian ini kita teringat ya dengan Mazmur 1 kan ya. Ini dekat sekali dengan Mazmur 1 ya. Kita baca Mazmur 1 yang terkenal itu ya. Mazmur 1 dikatakan berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, sekarang sudah perhatikan ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam ya. Apa bedanya orang fasik dan orang benar? Orang benar itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang benar itu merenungkan Taurat Tuhan. Bukan cuma kerja benar, bukan cuma sekedar sibuk untuk Tuhan, tetapi merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu orang benar. Yang nggak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu orang fasik. Mereka nggak pernah peduli dengan perenungan firman Tuhan. Mereka lebih menarik kayaknya ya, ketemuan ya, ngobrol-ngobrol, saling menasihati dengan nasihat fasik, berkumpul dengan para pencemooh dan sebagainya. Ada persekutuannya loh, ada. Mungkin juga hardworking juga, siapa tahu ya orang fasik ini ya. Tapi apa yang membedakan dengan orang benar? Ini, orang benar merenungkan Taurat siang dan malam. Orang fasik tidak. Lalu saudara perhatikan di dalam ayat ketiga, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil, berhasil menurut Tuhan ya. Sudah baca lagi di dalam Yosua pasal yang pertama ya. Ada kaitan juga antara merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan perjalananmu yang akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama ya, sama loh. Ada motif Taurat, merenungkan siang dan malam, dan ada keberhasilan. Tentu saja ini adalah keberhasilan menurut Tuhan ya. Keberhasilan menurut Tuhan dan keberhasilan dunia itu bisa sangat kontras ya. Ada orang yang kelihatan berhasil menurut dunia, tapi di pandangan Tuhan ini orang gagal total gitu. Kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan dunia itu juga kontras ya. Apa yang dipandang mulia oleh dunia ya, oleh Tuhan disampahkan. Sebaliknya ya, apa yang mulia menurut Tuhan itu oleh dunia mungkin disampahkan gitu. Yesus Kristus itu tersalib ya, hina. Katanya dunia itu hina, gak ada yang mulia di sana. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya gitu. Kemuliaan orang yang taat sepenuhnya kepada Bapa, itu kemuliaan saya, termasuk dengan penderitaan dan kehinaannya. Jalan yang gak dimengerti oleh dunia ini. Dunia ini akan terus berusaha untuk menggeser ya, jalan kita ke kanan atau ke kiri. Ditarik dengan konsep keberhasilan menurut dunia. Merasa terhina ya. Terhina ini kalau nggak berhasil. Kita mesti menyatakan diri berhasil menurut cara dunia. Baru kita bisa memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan kalau kita tidak dipandang remeh oleh dunia. Hati-hati ya saya, hati-hati menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yesus nggak pernah pakai cara ini loh saya di dalam dunia, nggak pernah saya. Kalau Yesus pakai cara ini ya, dia ikut Olimpiade dulu gitu saya. Ikut apa itu namanya saya? Decathlon atau apa ya? Pentathlon deh. Ikut itu dia menang, juara lari, juara ini, juara renang, juara apa gitu ya. Terus saya menang juara ini. Ada loh kan di zaman Yesus kan ada itu. Saya menang terus, saya anak Allah. Oh, saya memuliakan Tuhan dengan menjadi pemenang Decathlon atau apa gitu ya. Mana ada Yesus cerita kayak begitu? Yesus menang panco gitu. Mana ada, saya? Mana ada sih? Nggak ada kan? Sekaligus dipandang dunia mulia dan sekaligus dipandang Tuhan mulia. Nggak ada saya narasi itu di dalam Alkitab. Nggak ada, benar nggak ada. Tetapi saya, kita ya, saudara dan saya, kadang-kadang kita kepingin kayak begitu ya. Oh Tuhan, saya bukan nggak mau mempermuliakan engkau Tuhan. Saya bukan nggak mau mengejar kemuliaan yang ada padamu. Tapi ya tolong Tuhan, saya jangan dihina di dalam dunia ini. Nggak tahan saya gitu. Tolong dunia juga bertepuk tangan untuk saya gitu. Dan engkau juga tepuk tangan untuk saya gitu. Ya ini mirip seperti dapat Yesus dan dapat Mamon gitu ya. Sekaligus saja gitu. Saya bukan nggak mengejar engkau Tuhan. Saya mau ngejar engkau dan Mamon juga gitu. Saya mau dapat kemuliaan Tuhan, mau saya bukan nggak mau loh, tapi juga kemuliaan dunia. Saya mau berjalan di dalam jalanmu, tapi jalan yang kanan kiri ini juga Tuhan. Iya, ini juga. Jalan sempit mau, tapi yang lebar juga. Gimana sih sudah?
Yang mana sebetulnya gitu? Keberhasilan yang mana sih yang sebetulnya sudah kejar? Gitu? Beberapa waktu lalu ini ya, saya sempat share tentang kebangunan rohani dari Ravenhill. Ravenhill itu mengingatkan di dalam pikiran dari Paulus ya. Paulus mengatakan rasul-rasul itu seperti kotoran ya, field of the world, kotoran-kotoran dunia ini. Orang-orang yang seperti itu ya, saya, itu sudah nggak bisa dihina lagi, saya, nggak bisa. Bahkan sudah nggak bisa dibunuh ya. Mengapa? Ya karena sudah mati bersama dengan Kristus. Di dalam dunia ini sudah nggak ada lagi yang dia mau kejar gitu, kecuali satu ya, yaitu bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Gitu. Ada berapa banyak ya orang Kristen seperti ini yang di-revive dan dibangunkan seperti ini gitu. Hidup ini cuma sementara kan ya. Saudara mau kejar apa sih di dalam dunia ini gitu? Ini kan hidup yang nggak banding sama sekali dengan kekekalan nanti gitu ya, nggak banding sama sekali loh sebetulnya. Tapi ada orang yang somehow di sini juga ya little bit of the world. Ya jangan dihina lah, sedikit dimuliakan di dunia ini juga oke, dan mengikut Kristus ya. Persoalannya itu bukan nggak ada pengikutan Kristus ya, bukan. Tapi nggak ada pengikutan Kristus yang radikal, nggak ada. Itu yang kurang sekali ya. Dicampur-campur dengan semua yang lain ya. Bukan nggak ada pengejaran kemuliaan Tuhan, tapi saya mau memuliakan Tuhan, tapi sendiri juga mulia gitu. Kalau saya juara ini, anak saya pintar dan sebagainya. By the way, ini bukan berarti anak nggak boleh pintar, bukan itu poinnya. Tapi kita mau campur-campur gitu loh. Selalu ada campuran-campurannya ya. And yet kita claiming solus Christus. Apa sih artinya solus Christus itu sebetulnya di dalam kehidupan kita? Atau cuma sekedar jargon doang gitu? Kita ngomongnya soli Deo Gloria. Bener nggak sih soli Deo Gloria? Atau soli Deo plus saya juga sebetulnya gitu ya. Soli Deo Gloria sih, tapi iya, tapi my glory juga dong. Sekaligus dong bisa disintesis. Hati-hati ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu, renungkan itu siang dan malam. Demikian perjalananmu akan berhasil. Memperkatakan ya, memperdengarkan, juga merenungkannya. Merenungkannya itu berarti apa, Saudara? Ini bukan sesuatu metode scanning ya, Saudara, bukan pembacaan scanning. Sudah tahu ya, merenungkan. Orang yang merenung itu bukan baca secepat mungkin gitu. Sudah pernah lihat ada klip ya, yang kita hampir nggak percaya, tapi kayaknya memang hoax ya. Maaf ya, pakai Alkitab, ini cuma contoh saja gitu. Katanya orang di China bisa baca kayak gitu. Terus dia bisa tahu dalamnya, gimana caranya itu? Berapa kali sih memang gitu ya? Gak bisa sekali kok. Kali terlalu ajaib. Oke, ujian sekarang. Kursus baca cepet namanya saya. Gak mungkin lah itu. Kalau seandainya misalnya bisa ya. Yaitu the very antithesis daripada merenungkan ya ini namanya gitu. Metode scanning kayak begini nih. Makanya segala sesuatu itu dangkal di dalam kehidupan kita. Ketemu orang juga scanning ya. Gereja juga scanning ya. Semuanya lack of depth, nggak ada yang dalam satupun ini. And yet kita klaim keluasan. Ya oke lah, keluasan, tapi nggak ada satupun yang dalam. Firman Tuhan ya nggak ada yang direnungkan. Ya. Direnungkan itu berarti sudah berhenti, berhenti. Saudara membiarkan firman Tuhan itu mengoreksi saudara, sink in ya, masuk gitu. Termasuk perhaps menyinggung kita juga gitu. Dan menghibur kita tentu saja juga. Memberikan pengharapan dan seterusnya. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Ini orang yang hidupnya betul-betul dikuasai oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu dia renungkan sehingga hidupnya itu berhasil. Karena apa, Karena itu adalah ekspresi kelimpahan firman Tuhan yang keluar di dalam kehidupannya. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil menurut Tuhan. Berhasil menurut Tuhan apa, Kalau balik lagi ke Mazmur 1, berbuah, berbuah gitu. Berbuah. Bukan kaya ya, bukan itu. Itu mah bukan keberhasilan Allah Tuhan. Orang kaya bisa berhasil di dalam Tuhan, bisa juga nggak berhasil di dalam Tuhan. So kaya itu bukan kategori yang matter di dalam pengikutan kepada Tuhan, bukan gitu. Saudara punya rumahnya besar atau gerejanya besar dan sebagainya, itu bukan keberhasilan, bukan kategori keberhasilan. Keberhasilan dikejar Tuhan itu buah, buah. Karakter yang semakin menyerupai Kristus itu keberhasilan, keberhasilan. Buah roh yang 9 aspek itu ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera dan seterusnya sampai kepada penguasaan diri ini. Itu orang yang berhasil. Kalau sudah nggak tertarik dengan ini, ya, saudara berjalan di mana ya pertanyaannya gitu.
Jangan-jangan berjalan bukan di jalan yang sempit itu, tapi yang ke kanan ke kiri itu. Kenapa? Karena kita masih tertarik dengan konsep keberhasilan dunia. Keberhasilan menurut Tuhan kayaknya buat kita nggak tahu ada resonan, saya nggak tahu tertarik gimana. Cuma gitu tok kita bilang, cuma gitu tok. Saya bukan nggak mau Tuhan buat roh, tapi buatlah saya berhasil juga secara finansial. Ya inilah saya persoalan kekristenan itu. Yesus iya, mamon iya, kemuliaan Tuhan iya, kemuliaan dunia iya, keberhasilan Tuhan iya, keberhasilan dunia iya, and we call it, ini namanya Christianity. Sudah, ini bukan kekristenan ini. Sama sekali bukan kekristenan. Ayat ke-9, terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Diulang lagi saya ketiga kalinya ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kali ini ditulis telah kuperintahkan kepadamu. Di dalam waktu yang dekat ya kalau kita baca di dalam bagian ini ya. Tapi diulang lagi ya. Tuhan nggak pikun saya di sini. Tuhan bukan lupa ya tadi. Oh tadi sudah ngomong ya. Sorry ini khotbah ulang-ulang ya. Bukan. Ini Tuhan bilang telah kuperintahkan. Berarti Tuhan tahu sudah ngomong berapa kali? 2 kali. Dan sekarang ya untuk ketiga kalinya ya. Telah kukatakan kan ya. Sekarang sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut. Istilahnya agak susah ya, saya. Kita perlu menafsir sebetulnya. Apa ya itu ya? Mungkin sedikit perbandingan dengan bahasa Inggris ya. Kali ini lebih mudah. Do not be frightened. Jangan kecut, frightened. Jangan ditakut-takuti gitu. Jangan tahu banyak ketakutan. Jangan frightened. Do not be dismayed. Nah kalau ini kita yang bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia lebih indah ya. Tawar hati ya. Saya suka sekali saya ini apa istilah ini ya, tawar hati. Sudah tahu istilah tawar gitu ya, tawar. Hambar ya. Tawar hati. Itu maksudnya apa saya? Ya sudah nggak manis lagi gitu. Karena nggak melihat lagi manisnya janji Tuhan. Orang yang terlalu banyak kecewa, sudah mulai tawar hatinya ya. Satu langkah lagi saya, dari pahit hatinya ya. Itu tawar itu satu step sebelum kepahitan saya. Orang kalau sudah ada di dalam kepahitan susah ya saya, kita melayaninya gitu. Apa saja susah loh saya. Semua orang dia nggak ada yang puas. Semua orang dipikir melukai dia. Terlalu kecewa ya. Hati-hati ya saya. Jangan tawar hati. Apalagi pahit ya. Tawar saja jangan gitu. Kalau kita nggak berhasil mengatasi ketawaran hati, kita akan masuk kepada next step yaitu pahit hatinya saya. Di gereja bisa ada orang-orang yang kepahitan ya saya. Kepahitan. Hati-hati ya saya. Jangan pahit. Tawar pun jangan. Tapi bagaimana saya tidak menjadi tawar? Tidak menjadi tawar hati. Nggak dismayed ya di dalam terjemahan bahasa Inggris. Bagaimana saya? Ya, balik lagi saya dengan be strong and courageous. Kalau kita membiarkan kelemahan kita itu menguasai kita ya, discouragement kita itu menguasai kita. Kita bener loh saya, lama-lama itu tawar loh gitu. Kita mulai lama-lama itu, ntar kalau sudah tawar ya, ngomong mulai sinis gitu. Nah ini, sinis sarkastik. Nah ini sudah mulai masuk lagi ke kepahitan gitu ya. Setiap kali ngomong apa ditanggapinya sinis gitu ya. Itu hatinya sudah tawar dan menuju kepada kepahitan gitu. Kenapa sih? Ya karena terlalu banyak membiarkan discouragement itu menguasai gitu. Kecewa-kecewa terus ditelan oleh kekecewaannya. Nggak bertumbuh ya saya. Ini nggak menjadi kuat tapi cengeng ya saya, cengeng ya. Selalu menempatkan diri sebagai victim, sebagai korban yang disakiti, yang dizolimi dan sebagainya gitu. Akhirnya terus kemudian jadi tawar saya hatinya, tawar. Mulai kecewa. Tapi Tuhan mengatakan untuk ketiga kalinya, untuk ketiga kalinya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ya inilah saya problemnya Yosua itu di sini. Terakhir saya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Balik lagi kepada janji yang dilepas itu ya. Seperti tadi waktu dikatakan jejak kakimu akan kuberikan kepadamu. Wah ini kan seperti kayak dilepas gitu ya. Di-unleash ya. Berkatnya oleh Tuhan itu di-unleash ya. Seolah-olah mengatakan ya apapun yang kau injak kuberikan kepadamu. Wih luar biasa ya kayak begini ya.
Ini mirip seperti kayak ini contoh yang sama sekali nggak sempurna ya, saudara. Saudara tahu Midas ya, saudara. Midas. Apapun yang dia pegang jadi emas gitu ya. Mirip kayak itu ya, saudara. Wih, bisa pegang jadi emas, ini jadi emas gitu kan ya. Akhirnya dia pegang istrinya jadi emas juga. Wah, ini mulai repot yang kayak gini nih. Dia pegang ayam, dia kepingin main. Jadi emas, nggak bisa dimakan gitu ya. Ya sudah lah, itu namanya kutukan Midas gitu ya. Ini sedikit mirip ya, saudara. Itu yang diinjak kakinya ya, itu akan diberikan Tuhan kepadanya. Wah, luar biasa loh kayak gini. Seperti kayak seolah Tuhan itu mengatakan, ya terserah kamu, injak mana saja akan kuberikan kepadamu. Terakhir juga ngomong yang sama lagi, aku menyertai engkau, kemanapun kau pergi. Benar Tuhan, jadi saya pergi kemana saja ya. Tuhan menyertai gitu. Ini janji ini, janji ini luar biasa loh, kalau kita mengerti ya. Jadi Tuhan menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi. Saya tanya yang lebih benar itu kita mengikut Tuhan atau Tuhan mengikut kita ya? Pasti jawabannya kita mengikut Tuhan kan, benar kan ya? So, berarti sebetulnya yang lebih benar itu kita menyertai Tuhan atau Tuhan yang menyertai kita kan? Heran kan ya janji ini ya? Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, salah Tuhan, bukannya saya yang harus menyertai engkau gitu. Kan kau pergi kemana saya ikut dong, kan gitu ya harusnya kan ya? Teosentris, kok Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apa ya ini artinya gitu? Sudah ini kita tafsir, kita kaitkan dengan Matius 28 ya saya. Again, motif yang mirip ya. Motif yang mirip. The Great Commission yang terkenal itu ya. Saya baca dari ayat 19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara perhatikan di sini ada motif penyertaan juga ya, penyertaan Tuhan yang menyertai ya, bukan murid-murid yang diminta menyertai Tuhan, tapi Tuhan yang akan menyertai ya. Tapi sebelumnya sudah mendapat di situ juga motif ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dekat sekali ya dengan Yosua pasal 1 ya. Perkatakanlah kitab Taurat ini. Perkatakan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Perintah, ini juga bicara perintah di sini. Perintah Tuhan, itu perintah Tuhan. Apa sih artinya itu? Tuhan menyertai orang yang memperkatakan dan menaati perintah Tuhan. Ini mirip seperti Agustinus pernah mengatakan ya, love your God and do what you want. Cintailah Tuhan Allahmu, setelah itu lakukan apa saja. Lakukan apa saja. Literally apa saja. Tapi cintailah Tuhan Allahmu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, setelah itu lakukan apa saja. Benar-benar apa saja. Karena orang yang mencintai Tuhan ya, nggak mungkin melakukan yang melukai hati Tuhan. Tentu ada asumsinya, ada pengenalan firman Tuhan, ada kehendak Tuhan dan sebagainya. So ini mirip Tuhan Allah menyertai. Menyertai siapa Menyertai mereka yang memperkatakan kitab Taurat. Menyertai mereka yang bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam kitab Taurat itu. Tuhan menyertai. Menyertai kemanapun engkau pergi ya Kemanapun engkau pergi itu berarti apa Berarti penyertaan Tuhan itu nggak tergantung tempat, Ini bukan masalah tempat, Kehidupan Kristen itu bukan urusan tempat itu. Entah sudah di gereja atau di luar gereja, ya, atau di tempat ini Bekasi atau sebenarnya Jakarta, ya, atau yang mana ya yang lebih kudus, yang saya bisa lebih flourish, yang saya lebih bisa mencintai Tuhan. Tuhan nggak diikat oleh tempat, Di mana saja gitu, kemanapun kau pergi. Berarti urusan lokasi ini direlativize, Kadang-kadang kita itu bergumul bergumul itu mati-matian. Tuhan pimpin saya di mana? Gak terlalu penting, gak terlalu penting. Lebih baik kita bergumul bukan ada di mana, bukan. Tetapi apakah kita memperkatakan kita Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam? Ini pergumulan itu ada di sini sebetulnya gitu. Lalu sudah ada di mana? Di mana saja. Sudah mau ada di mana saja? Gak penting sebetulnya gitu. Mau di Bekasi, mau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, mau Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Gak ada isu di sini itu. Isunya itu adalah relasi dengan Tuhan. Isu relasi. Bagaimana Tuhan itu menyertai kita. Karena apa Ya karena kita in covenantal relationship dengan Tuhan. Karena kita merenungkan Tauratnya, merenungkannya siang dan malam. Kehidupan yang dikuasai oleh perkataan Tuhan.
Kehidupan yang perjalanan itu merupakan ekspresi dari keintiman pengenalan akan Tuhan melalui Tauratnya, melalui firman-Nya. Ini yang sebetulnya lebih penting. So, tahun baru ini, saudara akan kemana? Jawabannya, nggak penting, nggak penting. Saudara akan melangkah kemana? Nggak penting, nggak terlalu penting menurut Alkitab itu. Jangan terlalu habis waktu bergumul mau ke sini, ke sana dan sebagainya. Ya kemana saja, benar-benar kemana saja. Tapi pertanyaan itu apakah betul janji penyertaan Tuhan itu untuk saudara itu? Betulkah kita orang yang disertai Tuhan? Karena kita memperkatakan kitab Taurat, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perjalanannya berhasil, pasti berhasil. Kenapa berhasil? Ya karena Tuhan menyertai. Dan karena Tuhan menyertai, ya gak usah kecut dan tawar hati. Tetapi kuatlah dan teguhkanlah hatimu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di awal tahun ini kami bisa sekali lagi merenungkan, mungkin kekhawatiran kami juga adalah kekhawatiran Yosua. Kami melihat kesulitan begitu besar. Dengan kekuatan kami merasa tidak berdaya. Tapi kami bersyukur kami memiliki Engkau, Allah yang berjanji, Allah yang akan memberikan, bahkan yang sudah mengetahui dengan pasti apa yang akan Kau berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk menjejakkan kaki kami, menginjakkan kaki kami, bergerak, berjalan, menempuh perjalanan. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami, bukan Allah yang remote, bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang mengawasi dari jauh. Tapi Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan tolong supaya kami ini kuat dan teguh. Tolong supaya kami memperkatakan dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.